Kemenangan Indonesia atas Myanmar, walaupun cuma 1-0, akan tetapi itu dirasa udah cukup menjadi modal penting bagi tim Garuda mengarungi laga selanjutnya. Memang sedari awal tim ini banyak diremehkan akan menjadi bulan-bulanan di grup mengingat pemain yang tampil mayoritas adalah U22. Akan tetapi nyatanya usia memanglah hanya sebuah angka, dan itu dibuktikan dengan penampilan wani anak-anak muda Garuda untuk meladeni permainan khas Myanmar yang tampil dengan skuad terbaik, sesuatu yang kemudian juga menegaskan peringatan Thailand bahwa Indonesia walaupun tampil dengan U22 nggak akan semudah itu dikalahkan. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Vietnam dongkol karena mereka pikir dengan main away di pertandingan perdana Indonesia nggak akan bisa meraih kemenangan. Apalagi Myanmar di mata publik Vietnam terbilang sebagai tim awat yang sering menyusahkan. Tapi nyatanya dengan fighting spirit tinggi, pasukan U22 Indonesia berhasil mengatasi permainan khas dari tuan rumah Myanmar. Yang muda yang bereaksi, itulah kalimat yang pantas disematkan atas perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Ya, meskipun awalnya dianggap remeh karena tampil dengan U22, akan tetapi definisi diam dan bermainlah benar-benar ditampilkan Indonesia di laga perdana. Lawan Myanmar di kandang mereka, didukung dengan lapangan yang keras, nantak merata, serta permainan ala Kung Fu Panda. Pasukan muda Garuda nyatanya mampu membuktikan kalau mereka selevel loh dengan pemain-pemain Myanmar yang senior-senior itu. Terutama di babak kedua, di mana Myanmar asli nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di luar gol yang tercipta, ketahanan fisik para pemain Indonesia beneran asli keren pol. Yap, di saat para pemain Myanmar banyak yang tumbang, entah kram atau cedera, para pemain Indonesia bahkan masih bisa ngibrit sampai akhir laga. Ditambah semangat menolak yang mereka tunjukkan, benar-benar membuat kemenangan ini memang layak untuk didapatkan. Sementara itu, kemenangan yang didapat Indonesia diduga cukup membuat Vietnam dongkol, sebab mereka memprediksi kalau timnas U22 rasa senior ini gak akan kemana-mana. Namun nyatanya, situasinya benar-benar menunjukkan kalau Indonesia mampu bersaing, hal yang kemudian seolah membuktikan lagi soal perkataan Madam Pang yang memperingatkan tim-tim peserta lainnya untuk gak anggap enteng Indonesia. Sebab kendati cuma turun dengan skuad U22, bukan berarti mereka bisa dikalahkan semudah itu, karena meskipun usia mereka muda, tapi beberapa pemain secara pengalaman memang udah sering terlibat dalam turnamen besar. Sehingga secara mentalitas, tim ini sama sekali nggak boleh dianggap remeh. Nah, salah satu media Vietnam, yakni Soha, bahkan menganggap kemenangan Indonesia atas Myanmar sebagai surat perang ampuh yang ditunjukkan kepada Vietnam. Dimana secara kualitas, meskipun nggak sebagus dari tim utama, Indonesia mampu memberikan nuansa yang positif dengan tim muda kali ini. Pun begitu dengan media Nguyen lainnya, yakni Tan Yen, sekarang menolak meremehkan kekuatan Garuda apalagi jika berkaca kembali pada serangkaian hasil buruk yang diderita negara mereka saat bersuara merah putih dalam 1,5 tahun terakhir. Dan ketika nanti mereka bertemu kembali di fase grup Piala AFF kali ini, media Vietnam tersebut meminta semua elemen timnas Vietnam dan meremehkan tim U22-nya Indonesia. Di sisi lain, pelatih Myanmar, Ngo Klang Win, mengakui kalau timnas Indonesia walaupun pakai mayoritas U22 tetap menjadi tim yang sulit banget dihadapi. Terutama di babak kedua, Ngo Klang Win menjelaskan kalau ia gak menyangka Indonesia bisa bermain begitu cair, yang mana itu gak terjadi di babak pertama. Mereka saat ini bersiap untuk datang bersama pemain muda. Para pemain itu pasti lapar juga, mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang akan main, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik. Mentalitas mereka gak boleh dipandang sebelah mata, meskipun pakai skuad U22, tapi mereka berani tampil habis-habisan di lapangan, ungkap Ngo Klang Win. Yap, di luar itu semua kayaknya penting juga nih bagi Coach Shin untuk melakukan evaluasi besar-besaran untuk menyambut laga-laga selanjutnya. Seperti misalnya, keputusan Coach Shin untuk memasang 7 debutan di skuad timnas Indonesia di laga perdana. Sejatinya menjadi keputusan yang sangat bagus, karena itu bisa jadi sebuah kejutan. Selain tentunya, itu juga salah satu cara untuk menguji sejauh apa para pemain muda bisa mengatasi tekanan yang ada. Tapi kalau boleh jujur, di babak pertama, para pemain timnas kelihatan belum tune in dengan satu sama lainnya, sehingga ya gitu, banyak passing error, miskom, serta salah pengertian. Ya emang sih lawannya skuad senior, tapi kembali lagi, kalau para pemain bisa lebih pede ya nyatanya, kobok-kobok juga kan mereka. Dan harus diakui juga, masuknya Rafa, Asnawi, Robi Darwis, serta Victor Detan mampu membuat perubahan nyata di babak kedua. Yap, apa yang dirasakan oleh Vietnam sejatinya emang dapat dimengerti. Dengan persiapan yang super duper serius, Vietnam sangat ngebet juara tahun ini. Apalagi tim-tim unggulan lainnya gak turun dengan komposisi terbaik. Nah, di grup ini sendiri, Vietnam sangat happy kalau Indonesia kalah. Karena dengan begitu, sorotan pasti lebih terarah ke Vietnam. Tapi nyatanya, Indonesia menang dan membuat kemenangan besar Vietnam atas Laos jadi nggak berarti apa-apa. Karena sorotan beneran ditunjukkan kepada Indonesia. Nah, fakta menarik lainnya adalah bedanya kualitas pemain yang udah terbiasa main di level Asia sama ASEAN. Asnawi, Rafael, Arhan Ferrari benar-benar menunjukkan kalau mereka emang terlalu bagus buat ASEAN. Jadi bisa kebayang dong, kalau misal Indonesia tampil dengan squad utama, gapnya bakal sebesar apa. Terlepas dari apapun masih banyak PR kendati di match perdana ini sukses menang. Dan harapannya, di pertandingan selanjutnya, para pemain bisa lebih pede serta nggak kelamaan dribbling. Zanadin Faris,
Ayo lo, semoga match ini kamu jadikan pelajaran penting ya. Karena jujur kelihatan banget kamu masih kurang pede. Plus sering banget kelamaan pegang bola sehingga ketika lepas ya udah gampang kena counter. Sekalinya mau main satsep umpannya ngawur. Maka dari itu, ini kritikan aja lo ya. Jangan kelamaan bawa bola, main simple dan banyakin nonton cara main Top High atau Ivar Jenner sebagai pivot di lini tengah. Nah mudah-mudahan sih, buat semua pemain laga kedua melawan Laos di mana Han Solo, para pemain yang dipercaya tampil bisa memberikan yang terbaik. Dan di laga ini ada beberapa pemain debutan yang mainnya cukup oke. Kadek Arel, Donitri, serta Victor Detan adalah nama-nama yang layak diberikan kesempatan lebih dari Kolshin di laga-laga selanjutnya.